Monggo teman-teman di sini ada Imam Wahyudi, Masya Allah, Matenun. Monggo teman-teman yang masih belum on cam, ini udah ada 20 peserta di sini. Monggo bisa on cam teman-teman semuanya. Masya Allah, udah ada Ahmid Fatahul Huda. Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita ya kepada kehadirat Allah SWT yang telah dengan nikmatnya yang sangat banyak dan kompleks itu kita akhirnya dapat merasakan nikmatnya yang hingga akhirnya kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Dan juga salat serta salam marilah kita selalu panjatkan kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangannya di masa beliau kita akhirnya dapat menikmati gitu ya, nikmatnya iman dan Islam hingga detik ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, sekali lagi teman-teman mau mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum on cam, boleh yuk kita on cam bareng-bareng di sini. Kita di sebuah acara yang sangat luar biasa. Selamat datang di sebuah webinar persembahan dari Full DFK Indonesia dan juga Future Quitters atau sebuah tim dari campaign di bawah dari Vimasak. Dan juga kita di sini juga bekerja sama dengan Green Crescent Indonesia dengan tema Saatnya Kapok, kenali, atasi, dan pahami bagaimana lepas dari kecanduan merokok. Oke? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, Masya Allah. Mungkin sebelum dimulai, teman-teman semuanya, ada baiknya kita di sini kita buka dengan tilawah ya, mungkin seperti itu, agar harapannya forum kita pada pagi hari ini hingga nanti siang bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Monggo mungkin untuk tilawah akan dibawakan oleh Ahina Ihsan. Apakah sudah siap, Ihsan? Siap, Insya Allah. Oke, Masya Allah. Monggo, Ihsan, waktu dan layar kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Aisan, jazakallah khairan Aisan, bisa memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, ya.
Jadi teman-teman semuanya, mungkin sebelum dimulai kan ada baiknya di sini saya sebagai moderator dan MC sekaligus menyampaikan gitu ya, kira-kira apa aja sih agenda kita pada pagi hari ini dan juga mungkin tata tertib yang bisa teman-teman lakuin gitu. Yang pertama seperti yang kita laksanakan sekarang, pembukaan dan juga bacaan ayat suci Al-Quran sudah terlaksana. Nanti ada pengenalan moderator dan pemateri, dilanjutkan oleh pretest selama 5 menit. Dan juga nanti ada penyampaian materi oleh narasumber. Narasumbernya nanti ya nanti akan saya kenalin ya, biar nanti surprise gitu. Sebenarnya udah tahu ya dari poster teman-teman. Kemudian nanti juga ada sesi diskusi nanti dibantu oleh saya. Nanti monggo silakan teman-teman digunakan waktunya sebaik-baiknya untuk masa diskusi ini karena waktu untuk diskusi nggak lama juga gitu. Selanjutnya nanti ada penyerahan sertifikat dan oleh pemateri dan post-test, nanti diakhiri oleh dokumentasi dan juga penutupan. Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk agenda hari ini. Selanjutnya adalah tata tertib dari peserta. Yang pertama adalah meluruskan niat. Masya Allah, ini yang berbeda gitu ya dari webinar-webinar lainnya. Jadi di sini, yuk kita di sini bareng-bareng untuk meluruskan niat kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan mengharap ridhonya. Seperti itu, amin amin. Dan juga nanti peserta dapat mempersiapkan catatan dan alat tulis. Monggo, boleh ditulis di catatannya di laptop, atau di HP, atau di manapun. Yang penting bisa di-record gitu dalam entah di otak ataupun media lainnya. Karena apa? Karena di sini ilmunya sangat keren banget tentang rokok yang mungkin jarang gitu ya kita bahas di sekitar kita dan semoga bisa teman-teman aplikasikan gitu di lingkungan teman-teman sekitar. Kemudian yang kedua, monggo boleh di-rename nama Zoom teman-teman instansi atau asal kota underscore nama asli. Gitu ya teman-teman, monggo mungkin di sini yang masih nama-nama organisasi atau lainnya itu boleh ditambahkan nama lengkapnya. Dan nanti kita kalau misalkan mau interaksi bisa gitu kita tahu namanya. Yang ketiga nanti peserta monggo dinyalakan videonya. Ini udah ada sekitar berapa ini? 9 ya. Monggo yang mau nyusul untuk on cam silahkan. Kita masih tunggu. Nanti kalau mau pakai virtual background juga boleh gitu. Seperti yang udah ada di teman-teman warna hijau ini. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman pakai HP dan nggak bisa pakai virtual background, nggak apa-apa. Boleh hanya blur atau tidak pakai background. Selanjutnya yang keempat, nanti teman-teman kalau ingin berinteraksi atau melakukan sesi diskusi, sebelum masa diskusi boleh langsung diturunkan atau dikirimkan pertanyaannya via chat Zoom. Nah ini mungkin teman-teman kan barangkali kalau misalkan di hold lupa gitu ya pertanyaannya, langsung aja ditanyain aja di kolom Zoom boleh. Nanti akan saya sampaikan di akhir, atau misalkan nanti dokternya mau menjawab langsung juga, monggo tergantung nanti narasumber seperti apa. Atau misalkan nanti di akhir sesi diskusi mau ada yang raise hand langsung menyampaikan pertanyaannya juga sangat monggo. Jadi harapannya teman-teman semua di sini aktif dan digunakan waktunya sebaik mungkin untuk diskusi ya nanti. Dan nanti terakhir ada pretest dan post-test. Teman-teman tolong menghadiri Zoom ini sampai akhir, sampai selesai dan mengisi presensi dan juga form pretest dan post-test. Untuk apa? Untuk persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Oke, langsung ditutup dulu mungkin share screen-nya. Oke, mungkin sebelum kita kenalan dulu gitu ya untuk narasumber kita hari ini dan juga pretest, mungkin saya mau nyampaikan nih, sebenarnya kita hari ini tuh dibawa oleh siapa sih webinarnya? Oh ya, mungkin boleh share screen lagi yang bagian poster, yang slide pertama. Ya, jadi pagi hari ini teman-teman kita di sini mengadakan webinar yang diadakan yang pertama oleh Full DFK gitu. Full DFK ini kepanjangannya adalah Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Indonesia, di mana suatu organisasi, suatu forum silaturahmi yang mengumpulkan mahasiswa kedokteran Muslim di seluruh Indonesia. Itu ya Full DFK Indonesia. Dan yang kedua adalah Future Quitters. Jadi Future Quitters ini adalah sebuah tim campaign dari sebuah kompetisi campaign yang diadakan oleh FIMASAK. FIMASAK ini kepanjangannya adalah Federation of Islamic Medical Association. SAK-nya adalah Student Affairs Council. Jadi sebuah organisasi internasional yang menaungi profesi kesehatan dan juga mahasiswa kedokteran seperti itu. Dan kebetulan mengadakan sebuah kompetisi di mana 1 minggu ini kita mengadakan kompetisi dari Future Quitters ini, salah satu tim di Indonesia untuk mewakili Indonesia di kompetisi internasional ini. Gitu. Monggo teman-teman yang mau ngecek Instagram kita, boleh banget nih. Nama Instagramnya adalah Future Quitters. Di situ banyak sekali konten-konten edukasi. Ini aku kirim ya teman-teman.
Nah, tuh monggo boleh diakses, teman-teman boleh di-search di Instagram, di mana di situ tuh ada konten edukasi banyak banget mengenai rokok, ada video reels juga, ada tulisan-tulisan desain grafis juga dan lain sebagainya. Monggo dibaca-baca dan semoga bermanfaat. Dan terakhir kita juga ada partner yaitu Green Crescent Indonesia, di mana Green Crescent Indonesia adalah organisasi yang bergerak untuk membangkitkan kesadaran publik mengenai adiksi atau kecanduan zat dan perilaku. Yang kebetulan banget nih, pemateri kita pada pagi hari ini adalah sebagai ketuanya. Masya Allah. Oke, mungkin itu singkat ya teman-teman pengenalan terkait organisasi-organisasi yang membawahi dari webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, sebelum kita kenalan kepada moderatornya, kita pretest dulu. Oke, setuju ya teman-teman? Kita pretest dulu, monggo mungkin teman-teman yang bertugas boleh dikirimkan untuk link pretestnya. Kita kasih waktu sekitar 4 menit ya teman-teman, semoga cukup. Mungkin boleh dikirimkan untuk link pretestnya. Ya, jadi seperti biasa ya teman-teman, sebelum acara kita ada pretestnya, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk biar kita semakin paham gitu ya tentang materinya. Sebelum dikasih materi oleh narasumbernya, kita udah latihan soal dulu. Kasarannya seperti itu. Biar nanti semakin paham tentang materinya, dan nanti di akhir juga ada post test gitu. Biar nanti semakin menambah retensi materi pada pagi hari ini. Teman-teman, monggo nanti kalau misalkan sudah dikirimkan oleh panitia link pretestnya boleh diisi semampunya, namanya juga link pretest ya atau pre-test gitu, yang pre artinya masih belum dikasih materi udah ada tes, jadi nggak apa-apa salah, nggak apa-apa nggak benar semuanya, monggo digarap sebisa teman-teman, tapi digarapnya harapannya tetap serius ya teman-teman, biar apa, biar nanti bisa menjadi peningkat retensi dari materinya gitu. Oke, monggo itu teman-teman sudah dikirimkan untuk link pretestnya, boleh diakses dan mulai untuk mengerjakan waktunya selama 4 menit, monggo boleh di play untuk timernya.
Oke, alhamdulillah ini sudah 4 menit kita mengerjakan pretest. Gimana teman-teman soalnya? Cukup menarik ya teman-teman. Ternyata cukup memancing kita kepenasaran kita terkait webinar kali ini. Kayak, tadi saya ketemu soal tentang hukum rokok dalam Islam. Saya tapi nggak tahu nih apa hukumnya. Nanti kita jawab ya bareng-bareng di webinar ini. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya, monggo kalau misalkan dari pretest tadi terpancing untuk nanya sesuatu, monggo langsung ditanyakan aja nanti kalau misalkan belum terjawab di webinarnya. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini udah jam 9 lebih 18 juga. Kita mungkin kenalan gitu ya tentang narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh di-share screen. Oke, sudah ya. Oke, bismillah teman-teman semuanya. Sebenarnya pagi hari ini kita akan kedatangan bintang tamu siapa gitu sih narasumber kita gitu, yaitu beliau Dr. Era Catur Prasetya, dokter spesialis kesehatan jiwa. Ya, beliau ini dulu menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya pada tahun 2000 sebagai dokter umum dan juga menempuh pendidikan spesialisasinya di Universitas Erlangga pada tahun 2020 di spesialis kesehatan jiwa. Next, atau psikiatri ya. Oke, Mas Lain udah berdaya pertanyaan masuk. Keren. Nanti kita coba jawab ya di sesi diskusi, Agus. Selanjutnya, beliau ini juga di bidang medical and professionalnya atau di bidang karirnya, sekarang sedang menjadi psikiatris di RS Muhammadiyah Lamongan dan Tuban, Jawa Timur. Dan juga pada tahun 2012 hingga sekarang menjadi lecturer atau sebagai dosen di Medical Faculty di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMS. Selanjutnya juga beliau juga pernah menjadi counselor in Sakinah Family Bureau di Masjid Al-Falah Surabaya pada tahun 2012 hingga 2020. Dan juga pada tahun 2014 hingga 2016 beliau juga pernah menjadi broadcast announcer di Suara Muslim Surabaya Radio. Masya Allah, ini mungkin sebuah radio yang selama ini kita sering dengar ya di mobil atau di radio-radio, dan beliau pernah menjadi broadcaster ya. Setelah itu beliau juga memiliki beberapa skill-skill yang telah beliau ambil. Yang pertama adalah psychosocial rehab. Beliau pernah mengikuti mental health expert training WHO fellowship di South Korea, Masya Allah. Dan juga beliau pernah mengambil skills di addiction juga di first, second, and fourth annual capacity building for Green Consent Society. Dan juga beliau juga PFA Mental Health and Sociological Support Certification Program juga. Kemudian next. Oke, selanjutnya juga banyak sekali ya achievement atau perayaan-perayaan yang pernah beliau raih. Terakhir di tahun 2022, beliau menjadi Indonesian representative di Participant of Second Japan Young Psychiatrist Organization atau GYPO Online International Networking Second Joint Meeting. Dan juga beliau pada 2021 pernah ikut Rising Star Psychiatrist. Masya Allah, Rising Star ini ternyata nggak cuma menyanyi ya, tapi ini ada psychiatristnya juga ini. Institute of Mental Health Addiction of Neuroscience Indonesia. Beliau juga pernah jadi best participant di Disaster Preparedness Psychiatrist Training. Kemudian juga pernah best oral and poster presentation, first international symposium and workshop on sexuality and etiquette di Malaysia Psychiatrist Association University Kebangsaan Malaysia. Masya Allah. Dan juga terakhir ini pada 2017 juga pernah menjadi best oral presentation menjadi oral presentation on International Conference on Psychiatry di Bangladesh Association of Psychiatrists. Ini beliau ini sudah melancong kemana-mana ya. Tadi ada South Korea, ada ke Malaysia juga, Bangladesh. Masya Allah, semoga menjadi sebuah motivasi kita ya untuk terus aktif dan bergerak gitu. Seperti beliau. Next. Oke. Dan beliau ini juga mengikuti beberapa sosial dan organisasi. Seperti saat ini, beliau menjadi Secretary of Religion, Spirituality, and Psychiatry Section di Indonesia Psychiatrist Association. Dan sekarang juga menjadi Koordinator Psychiatrist di Muhammadiyah COVID-19 Kemensanter, di Central Board Muhammadiyah Indonesia. Dan juga sekarang beliau juga menjadi General Chairman of Green Consent Indonesia. Di mana Green Consent Indonesia tadi yang sudah dijelaskan ya, sebuah addiction prevention dari focusing in smoking cessation program on and educating healthy lifestyle. Beliau juga
menjadi founder of Living Museum Indonesia, art space of people who lives with mental illness in Batu Malang 2015. Luar biasa sekali ya. Kemudian beliau juga menjadi co-founder of Peduli Remaja, curhatinonline.com, creating crowd helping for vulnerable ones who suffers from suicide thoughts and bully or abuse, developing website and mobile apps. Oh, Masya Allah. Beliau juga punya pengalaman gitu ya di developing website, dan juga pada tahun 2016 hingga 2020 menjadi Chief of Addiction of Mental Health Unit in Islamic Medical Association and Network of Indonesia atau IMANI. Beliau juga pernah menjadi Koordinator of Rehabilitation Division Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba atau BP2N di Muhammadiyah Board in East Java, dan juga 2011 hingga 2016 pernah menjadi Chief of Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC di Muhammadiyah Board in East Java, dan terakhir beliau juga pernah menjadi Regional Coordinator of Ethos Scholarship Dompet Duafa Republika. Masya Allah, nih untuk membacakan CV-nya aja udah cukup panjang ya teman-teman, karena luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, kemudian juga pencapaian-pencapaian beliau yang semoga menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua. Dan kebetulan banget Dokter Eranya sudah hadir di samping kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Waalaikumsalam. Sangat jelas, Dokter. Lagi Ye. di perjalanan, Dokter? Iya, lagi jalan-jalan. Masya Allah, Mohon ini luar maaf biasa ya. sekali. Loh, kami yang sangat matur nuwun sekali, Dokter, sudah disempatkan hadir walaupun di perjalanan. Iya, Oke. iya. Ini Dokter, bisa kami panggil Dokter Era atau Dokter Catur atau Dokter Prasetya nih? Saya biasanya panggil Dokter Catur. Oke, Masya Allah. Siap, Dokter. Selamat datang, Dokter Catur. Bagaimana, Dokter? Sehat? Alhamdulillah. Sebenarnya awalnya saya juga mikir apa saya harus datang atau enggak ya. Cuman karena topiknya ini penting gitu ya. Jadi saya datang begitu. Masya Allah, jazakallah khairan dokter sudah menyempatkan hadir. Semoga bisa bermanfaat dokter untuk teman-teman di sini. Karena memang rokok ini cukup menarik ya dokter. Karena apalagi kami teman-teman remaja itu banyak gitu dipaparkan gitu. Apalagi ya walaupun mungkin kita tidak tahu ya teman-teman, mungkin ada yang merokok atau bagaimana, tapi pun kita juga punya teman-teman yang banyak juga yang ngerokok. Jadi semoga bisa jadi ilmu diri kita atau keluarga atau mungkin lingkungan kita sekitar kita. Begitu ya dokter ya? Betul. Iya dokter. Bagaimana dokter? Apakah mungkin bisa dimulai saja ya untuk penyampaian materinya? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman full DFK dari seluruh Indonesia dan bicara tentang topik yang menurut saya sebenarnya kalau diizinkan pagi hari ini itu adalah pengantarnya gitu. Karena saya pikir dengan Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok aktif terbesar ketiga di dunia, terus kemudian Indonesia satu-satunya negara di Asia yang masih belum ratifikasi FCTC. Ya, menurut saya topik rokok ini jadi penting sekali buat kita, apalagi buat kita mahasiswa kedokteran atau mungkin kesehatan pula yang sehari-hari bertemu dengan pasien gitu. Jadi menurut saya ini jadi penting banget karena sampai hari ini orang yang merokok di Indonesia itu masih belum nemu bagaimana cara berhentinya. Padahal jumlah perokoknya terbesar ketiga gitu. Itu artinya sebenarnya PR buat kita semua, terutama kita tenaga kesehatan, dan apalagi kita juga punya semangat ya untuk membantu mereka yang mungkin saat ini sedang terjebak dalam adiksi rokok ini gitu. Dan memang basic dari saya pribadi, saya kebetulan adalah ketua dari Green Crescent Indonesia. Green Crescent Indonesia ini berafiliasi dengan Yeşilay atau Green Crescent yang ada di Turki, yang sudah berdiri sejak tahun 1920, yang awalnya memang berdirinya ketika masa-masa rokok itu sedang sangat tinggi-tingginya di
Turki waktu itu ya, di akhir-akhir 1920-an gitu. Dan itu banyak dikonsumsi oleh para pemuda pada waktu itu. Dan Green Christian Indonesia sendiri itu awalnya lahir dari kelompok kerja adiksi dari FIMA. Jadi kalau mungkin teman-teman di full DFK ini ada apa ya, FIMA for Student gitu. Juga ada FIMA tingkat internasional untuk dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, di FIMA ini kebetulan awalnya membuat kelompok kerja adiksi. Kelompok kerja adiksi dan kemudian membentuk di negara-negara. Nah, dari inilah kemudian lahir Green Christian, salah satunya Green Christian Indonesia yang berafiliasi pada Green Christian Pusat yang ada di Turki, atau kita sebutnya sebagai YSIPA. Jadi, pinginnya nanti setelah acara ini ada tindak lanjut dari aktivitas kita pada kesempatan kali ini. Oke. Judulnya adalah kapok ya, tapi ini saya sebetulnya agak-agak mungkin nanti perlu kita tinjau ulang ya kata-katanya, karena kata-kata kapok ini agak-agak stigmatize gitu ya, kesannya kayak nyukurin gitu ya. Kenali, atasi, dan pahami rokok, dan bagaimana mengatasi candunya. Next. Oke, kita akan melihat sekilas dampak kesehatan. Saya nggak mau bicara terlalu banyak terkait dengan hal ini karena saya yakin semua orang tahu. Dan kemudian saya mau tunjukkan bagaimana kemiskinan dan rokok itu mempengaruhi sekali bagaimana kondisi di negara kita. Bahkan berdasarkan survei UI terbaru ya, di lembaga pelayanan kesehatannya didapatkan ternyata penerima BPJS itu setelah beras dan sebelum telur itu mereka memilih rokok untuk konsumsi sehari-harinya. Itu ya. Jadi rokok itu lebih penting dibandingkan telur bahkan untuk pemenuhan gizi gitu. Kemudian lemahnya aturan ya di Indonesia. Kita tahu bahwa undang-undang pertembakauan sampai sekarang juga bahkan terkait dengan warisan budaya, tidak terkait dengan bagaimana pengaturannya. Kemudian FCTC yang saya sebutkan tadi, Indonesia ikut menyusunnya tapi tidak ikut meratifikasinya. Dan tentu saja langkah untuk masa depan yang kita bisa lakukan bersama-sama. Next. Oke, saya awali dengan kita masih ingat betul Pak Sutopo Purwonugroho. Beliau ini adalah Kepala Pusat Data Informasi dari BNPB. Beliau tidak merokok, ya, tapi beliau mengalami CA paru dan meninggal dan menuliskan kata-kata yang sangat kita kenal pada waktu itu bahwa ternyata acuhnya beliau terhadap teman-temannya yang merokok itu berdampak pada dirinya, gitu. Karena di BNPB hampir semua orang merokok dan beliau tidak ya karena mungkin sungkan, acuh terhadap itu semua ternyata berdampak pada kondisi beliau. Dan dia mengingatkan jika Anda merokok, maka bantulah orang lain di sekitar Anda untuk tidak sampai menjadi seperti saya. Next. Dan kalau kita jujur, ini tulisan dari Buya Syafi'i Ma'arif, beliau mengatakan korban rokok itu hanya rakyat miskin, sopir, petani, dan buta huruf. Saya tahu persis yang untung pabrik, industri, dan pengusaha rokok. Ya kita tahu ya, bahkan wawancara yang beredar kita juga bisa melihat bagaimana ternyata pemilik industri rokok terbesar di Indonesia sekalipun itu tidak merokok begitu. Kalau iba dengan bangsa ini, kita harus bergerak cepat dan membuat gelombang besar melawannya. Untuk siapa? Untuk pemuda dan anak cucu kita. Kalau tidak, wassalam negara kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang berkata bahwa mengatakan bahwa kalau kita nanti nutup pabrik rokok, siapa yang akan membiayai dan sebagainya. Sebenarnya kalau nanti saya lihat tunjukkan data-data di belakangnya nanti, kita akan bisa melihat bahwa ternyata industri rokok itu tidak pernah merugi sekalipun meskipun faktanya sampai saat ini mereka terus mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Next. Jadi teman-teman sekalian, memang target utama Pak industri rokok itu adalah perokok baru. Targetnya itu adalah
anak, remaja, mahasiswa gitu. Karena buat apa menargetkan orang yang sudah merokok gitu. Oleh karena itu kenapa 85%, nanti saya tunjukkan juga ya beberapa penelitian, 85% iklan rokok itu dipasang di sekitar sekolah dan kampus. Dan hampir selalu aktivitas-aktivitas kampus yang berkaitan dengan musik, olahraga, bahkan pendidikan itu dibiayai oleh rokok. Kenapa? Karena sekali lagi target utamanya adalah perokok baru. Target utamanya bukan mereka yang kecanduan, tapi target utamanya adalah membuat orang jadi kecanduan. Nah, kecanduan itu selalu diawali dengan kondisi yang mencoba-coba, toleransi, dan kemudian baru muncullah habituasi. Dan saat habituasi terjadilah kondisi yang seperti disebutkan oleh Nida ini. Kecanduan didefinisikan sebagai penyakit otak kronis yang kambuh ditandai dengan pencarian dan penggunaan zat secara kompulsif. Apa itu kompulsif? Kompulsif itu adalah perilaku di mana kita tidak bisa menghentikan meskipun kita tahu itu berbahaya. Dan itulah yang terjadi pada orang yang mengalami adiksi atau kecanduan. Dan itu adalah target dari industri rokok pada kita semua. Next. Nah, apakah rokok bikin ketagihan? Jawabannya iya banget. Ya, tidak hanya perilakunya yang bikin ketagihan karena ada ritualitas dalamnya, tapi juga zat-zat yang terkandung di dalamnya itu sangat memicu kecanduan. Kenapa? Pertama, karena rokok itu mempengaruhi reward system, jadi pusat imbalan kita, pusat kita ngerasa enak itu dibajak oleh nikotin, dan kemudian ada namanya asetilkolin, ya, pusat aktivitas kita itu juga dibajak oleh nikotin. Karena asetilkolin itu reseptornya persis kayak reseptornya nikotin. Maka ketika nikotin itu masuk ke dalam tubuh kita, naik dari pons, dari batang otak, dan kemudian menyebar masuk ke dalam substansia nigra, dan kemudian reward system, dan kemudian menyebar ke seluruh reseptor dari asetilkolin, maka itu semua dikuasai oleh nikotin. Next. Jadi ingat, memang awalnya selalu berawal dari konsumsi atau coba-coba. Selanjutnya akan nambah, ya, toleransi, berikutnya akan habituasi, kita tidak akan bisa untuk tidak mengambilnya kembali, dan puncaknya ketika adiksi, kita tidak bisa berhenti meskipun kita sadar itu berbahaya. Next. Jadi nikotin masuk melalui otak dari batang otak, kemudian menstimulasi otak, reseptor otak, dan kemudian puncaknya dia akan masuk ke dalam reward system ya, dan akhirnya merilis dopamin. Sehingga kita merasa kalau nggak ngerokok nggak enak, kalau nggak ngerokok rasanya depresi, kalau nggak ngerokok kok rasanya sedih, kalau nggak ngerokok rasanya ada yang hilang. Ya, karena pusat reward kita dibajak oleh rokok ini. Next. Ini adalah molekul nikotin. Jadi nikotin itu adalah obat, drug ya. Dan kita tahu di PPDGJ bahkan kecanduan rokok ini sudah digolongkan dalam penyakit jiwa gitu ya. Tapi anehnya sampai sekarang kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dilakukan langkah-langkah yang tegas begitu. Kemudian rokok ini stimulan ya. Jadi dia memicu seseorang untuk bekerja lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Makanya ketika orang depresif, dia jadi lebih bahagia. Kemudian ketika dia sedih, jadi lebih bahagia. Jadi kerja stimulan itu adalah meningkatkan dopamin di otaknya. Yang ketiga, rokok ini sangat highly addictive. Dan kemudian tentu saja menyebabkan perubahan di otak. Dan ditemukan di semua produk tembakau. Tidak hanya rokok, tapi juga vape, tapi juga pods ya. Yang membedakan hanya tarnya saja, dan itu yang digunakan untuk isunya dan sampah kertasnya. Tapi isinya tetap sama, bahkan pada pods, pada vape jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan pada rokok tradisional. Next. Jadi, oke. Ini adalah gambarnya, diklik aja. Jadi, ketika nikotin masuk ke dalam reward system, dia akan mempengaruhi
reward system untuk mengeluarkan dopamin, dan dopamin akan menyebar ke seluruh bagian otak yang memiliki reseptor dopamin maupun asetilkolin. Next. Jadi, inilah yang akhirnya menyebabkan seseorang itu mencoba rokok dan kemudian reward system-nya terbajak, dan ketika jumlah dopamin itu menurun di dalam kepalanya, dalam otaknya, maka dia terburu-buru untuk mengambil rokoknya kembali. Inilah yang akhirnya menyebabkan toleransi, habituasi, dan puncaknya adalah adiksi. Next. Dari segi kesehatan, ini sekilas ya. Tentu saja rokok menyebabkan perubahan pada otak kita, kemudian terjadi peningkatan heart rate tentu saja karena stimulan, dia bekerja dengan meningkatkan saraf simpatik sehingga akhirnya kita merasa terus terancam, dan kemudian tentu gangguan pada paru dan juga lambung. Next. Pertanyaannya, kalau kita bicara apakah tembakau memperkaya devisa negara? Ya, justru penggunaan tembakau di seluruh dunia ini memangkas pendapatan ekonomi global secara signifikan. Next. Bahkan dikatakan kalau kita bicara rokok ini kalau diturunkan justru menyebabkan ekonomi negara menurun, justru sampai saat ini kita tahu cukai rokok itu bahkan dibayar oleh cukai rokok itu bahkan dibayar oleh perokoknya masing-masing gitu, bukan dibayar oleh industrinya. Jadi industri nggak pernah rugi gitu. Next. Jadi kesalahan narasi yang terbangun di kalangan masyarakat khususnya perokok, selama ini mereka katanya bangga karena menyumbang BPJS atas dana cukai yang dipakai. Padahal sebenarnya sekali lagi rokok itu tidak pernah dibayari oleh industrinya, tapi yang membayar adalah perokoknya. Sehingga padahal rokok itu sendiri yang juga menyebabkan penyakit yang terjadi pada dirinya. Next. Oke, ini nanti aja. Klik aja, next. Oke. Nah, kita juga bisa melihat di sini, diklik dulu yang sebelumnya. Next lagi. Oh, oke. Jadi, orang akan cenderung akan toleransi, ini gejala-gejala rokok ya, adiksi rokok. Awalnya dia akan mencoba-coba konsumsi biasa, terus kemudian dia menambah, dan ketika ada dia mencoba untuk berhenti, maka efeknya adalah withdrawal. Gejala-gejala putus obat, dia sakit kepala, rasanya ada yang hilang, lidahnya pahit, dan seterusnya. Next. Oke, karena dia withdrawal, dia mikir untuk ngambil lagi, dan next. Oke, next aja. Oke. Nah, pertanyaannya, apa betul sih industri rokok memberi lapangan kerja bagi 6 juta tenaga kerja? Ini data. Mereka ikut. Oke, ini data di tahun 2000 dan kita bandingkan dengan 2013. Kita bisa melihat di situ jumlah petani rokok itu tetap ya. Dan justru jumlah pekerja rokok itu semakin menurun. Kita bisa lihat di 2010 sampai 2012 angkanya 0,6% turun jadi sampai 0,3%. Artinya kalau dibilang jumlah pekerja rokok meningkat, oh enggak, sama aja. Padahal nanti kalau kita lihat, next lagi. Next. Oke. Nah, pengendalian tembakau dikatakan menyebabkan PHK atau pengangguran. Di tahun 2014 sampai 2015, produksi rokok tetap naik. Jadi jumlahnya tidak semakin menurun. Kemudian, dan saat itu belum ada upaya untuk meratifikasi FCTC. Kemudian data PHK karena perubahan selera masyarakat dari kretek ke rokok modern. Kemudian PHK industri rokok pada tahun 2014 itu mencapai 17.000
bukan karena adanya masyarakat yang semakin berkurang rokoknya, bukan karena produksinya yang menurun, tapi karena penggantian jumlah tenaga kerja dengan industri, dengan permesinan. Next. Nah, dan kita bisa melihat di sini, produksi rokok di Indonesia setiap tahun tidak semakin berkurang dengan berkurangnya pekerja, tapi semakin meningkat dan semakin tinggi. Ya, bahkan yang terbaru, industri rokok menuntut impor lebih besar tembakau dari negara luar. Dan kita tahu, nanti kalau kita lihat datanya, ya kita bisa melihat dari negara mana jumlah impor terbesarnya. Next. Ya, oke. Kemudian dipasangnya ten mereka yang kecil enggak di bawah 80 cm. Luas lahan pertanian tembakau. Kita bisa melihat di sini semakin tahun jumlahnya semakin turun, tidak semakin meningkat. Artinya petaninya juga akan semakin sedikit. Next. Oke. Kemudian kita lihat jumlah ekspornya. Bayangkan ya, meningkat lebih dari 4 kali lipat. Dari 26.000 mencapai sampai 106.570. Jadi kalau dibilang sekali lagi memperkaya rakyat, halo, siapa yang diperkaya kalau kita lihat datanya? Next. Iklan rokok dibilang tidak ditujukan pada anak dan remaja, tapi faktanya 85% dari 360 sekolah di 5 kota yang dipantau pada tahun 2015 menunjukkan adanya iklan rokok di sekeliling sekolah, dan pada 70% dari jumlah sekolah tersebut memiliki warung yang displaynya adalah display rokok. Next. Jadi selain sangat kuat bagaimana lobby mereka ke negara, pabrik rokok itu juga menambahkan begitu banyak hal, ya. Kalau kita bisa lihat di sini, dia nambah mentol sehingga kesannya rokok itu sehat, ya. Dia nambah amonia sehingga kesannya ketika nyedot itu plong, ya. Kemudian dia menambah jumlah nikotinnya sehingga kecanduannya juga semakin meningkat. Kemudian menambah rasa-rasa, ada yang rasa madu, ada rasa apa, dan seterusnya. Dan yang agak unik, dia nambah bronchodilator. Ini niatnya apa sih ya? Kok ditambah bronchodilator dan ditambahkan juga sugar dan acetaldehyde. Jadi kalau biasanya kalau saya promo di rumah sakit ya, biasanya teman-teman yang ini lo mestinya yang adiksi gula itu juga dibantu dong dok, ya. Faktanya yang adiksi gula, dia adiksi gula, oke. Dia memang nggak tepat juga gitu. Tapi adiksi rokok mereka juga sekaligus adiksi gula, gitu. Jadi mereka menambahkan bronchodilator, itu salah satu fungsinya agar perokok ketika dia nyedot gitu dia merasakan lebih plong, kesan sehat yang didapatkan, justru bukan sebaliknya. Next. Nah, ini kita bisa melihat sekarang ya, lagi rame. Saya juga pernah diajak untuk promo pot ya. Pada waktu itu sebagai sarana berhenti merokok karena pot itu lebih rendah tarnya. Tapi faktanya jumlah nikotinnya tambah berlipat-lipat. Mungkin nikotin secara tradisional tidak bisa dibawa, tapi dengan modern seperti ini semakin membuat orang terjebak ya dengan kecanduannya. Kita bisa melihat rokok biasa itu setara dengan berapa itu? 20 mg nikotin. Sedangkan 1 joule ya, rokok yang juga kemarin diresmikan bahkan oleh, mohon maaf ya, kayak kementerian gitu ya. Nah, itu setara 41 gram, 2 kali lipat. Kemudian yang puff bar yang seperti itu yang ada mereknya sekarang ya di beberapa mall itu setara dengan 50 rokok gitu. Sedangkan yang Sorin pot ya, yang ini sekarang juga musim banget, itu jumlahnya bahkan setara dengan 90 rokok batang biasa. Next. Nah, sekarang kita ngomongin tentang penyakit tidak menular ya, katastrofik. Ya, mulai dari
misalnya diabetes, kemudian dan sebagainya, yang merugikan negara sampai 16,9 triliun. Ya, next. Ya, ini kita bisa melihat ya, ada gagal ginjal kronis, ada kanker, ada stroke ya. Dan kita bisa melihat di situ stroke itu mencapai 39,4%, kemudian jantung 37,1 dan kanker 23,5. Kita bisa melihat dampaknya itu luar biasa. Next. Oke. Dan kalau kita bilang apakah rokok meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, kita lihat siapa orang terkaya di Indonesia. Sekali lagi, yang jualan rokok. Tapi bagaimana pekerjanya? Tetap miskin dan semakin miskin. Next. Jadi terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat-sangat dalam. Bahkan kita bisa melihat siapa orang terkaya di Indonesia dan siapa yang miskin di Indonesia. Next. Ya, benarkah industri rokok padat karya? Saya pikir saya sudah jawab semua tadi di depan ya. Next. Oke. Dan yang sangat kita bikin sedih adalah lemahnya aturan di Indonesia. Karena hampir semua event olahraga, musik, dan film itu digunakan sebagai sarana untuk menempeli industri rokok. Nanti mungkin kalau teman-teman ada grup terkait dengan ini, saya tunjukkan sebuah film yang kita jalan aja, semuanya itu adalah iklan rokok. Next. Oke, ini ya kita tahu sendiri. Oke, kita lewati ya. Next. Nah, sebenarnya banyak anjuran dari banyak negara untuk sebenarnya iklan rokok itu tidak hanya dibatasi tapi dilarang sama sekali. Bahkan di Turki saat ini sudah bungkus rokok itu sudah tidak ada gambar di kemasannya. Karena sekali lagi rokok itu dia menggunakan banyak sekali cara untuk kemudian membuat orang terjebak di dalamnya. Next. Oh ya, meskipun Indonesia adalah negara dengan perokok aktif ketiga terbesar di dunia, ternyata Indonesia adalah negara dengan perokok anak terbesar di dunia. Ini yang paling sedih. Karena anak di bawah umur sekalipun itu bisa membeli dengan bebas. Teman-teman kalau di negara-negara maju, hanya di Turki ya, tapi bahkan di Thailand saja, kalau beli rokok itu pasti ditanya KTP-nya. KTP-nya mana? Dilihat umurnya. Di Indonesia, anak kecil pun bisa beli, anak 5 tahun, bahkan anak mungkin umur berapapun bisa beli. Gitu. Padahal aturannya kita bisa melihat di sini. Katanya kalau beli rokok 200 juta. Tapi omong kosong, tidak pernah terjadi anak-anak yang beli rokok di Indomaret misalnya, kemudian didenda 200 juta. Next. Oke. Lemahnya aturan ini karena adanya larangan parsial ya. Jadi ketika dia dibatasi untuk tidak menunjukkan gambar bungkus, maka dia akan memilih celah yang lain yang paling bisa dilakukan gitu. Sehingga makanya meskipun tidak boleh ada gambar orang merokok di iklan rokok, tapi celah-celah lain mereka gunakan. Pengawasannya juga sangat sulit meskipun dikatakan hanya 21 dibanding 30, tapi faktanya banyak yang melanggar lebih daripada itu. Next. Kemudian kawasan tanpa rokok. Masuklah sana. Kawasan tanpa rokok juga selama ini kurang efektif ternyata ya. Kita tahu bahkan di waktu saya di Surabaya berusaha untuk menggolkan ini, yang disahkan itu adalah kawasan terbatas rokok gitu. Jadi justru setiap mall harus menyediakan tempat untuk merokok, bukan sebaliknya. Bukan yang kayak membatasi rokoknya, tapi malah justru wajib menyediakan. Next. Nah, ini bungkus rokok. Cukup seram nggak?
sama sekali ya, gitu. Kalau di Thailand sekarang jumlahnya sudah lebih dari 60%. Di Turki sekarang sudah tidak ada bungkusnya, bungkus rokok itu tertutup semua ya, sama sekali tidak sama sekali tidak ada tergambar di bungkusnya. Oke, next. Nah, apa yang dilakukan oleh Green Christian Indonesia? Kita melihat ternyata berdasarkan banyak jurnal, 70% dari perokok itu ingin berhenti merokok setiap tahunnya. Dan sayangnya karena di Indonesia sampai saat ini belum ada aktivitas yang mendukung itu, sehingga sepertiga orang yang berusaha untuk berhenti setiap tahunnya, hanya 5% saja di antara mereka yang benar-benar bisa berhenti merokok sendirian. Sedangkan sisanya terus berusaha, terus disuruh komitmen, dan seterusnya. Dan nggak bisa berhenti-berhenti. Next. Nah, kita bisa melihat di sini, ternyata advice terbaik seseorang itu berhenti merokok itu bukan dari keluarga, bukan dari orang yang sudah berhenti merokok sebelumnya, tapi justru dari tenaga kesehatan. Next. Nah, bahkan ketika seseorang itu bertemu dengan seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan tanpa diberikan saran untuk berhenti, meskipun dokter itu tahu dia merokok, menurut penelitian ini dikatakan jauh lebih buruk dibandingkan tidak bertemu sama sekali. Jadi, kalau misalnya kita tidak memberikan saran, itu jauh lebih buruk dibandingkan dia nggak bertemu dengan kita. Next. Nah, ini kita bisa melihat not advising might be worse than useless. Jadi, tidak memberi saran itu jauh lebih buruk, bahkan bisa dikatakan tidak berguna sama sekali ketemunya dengan kita sebagai seorang dokter. Ketika kita tahu seseorang itu merokok, tapi kita tidak memberikan saran untuk berhenti. Next. Dan dari penelitian ini juga ditemukan, ternyata perokok itu nggak harus nunggu siap kok untuk berhenti. Bahkan mereka yang nggak siap untuk berhenti sekalipun, ketika dilakukan upaya untuk berhenti merokok, ternyata tingkat keberhasilannya juga sangat-sangat tinggi. Next. Bagaimana model upaya berhenti merokok yang selama ini kita promosikan? Intinya adalah rokok ini tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, sehingga pendekatannya tidak hanya terapi farmakologi. Karena di Indonesia kita tahu juga farmakologinya tidak tersedia dengan baik, gitu. Tapi juga ada terapi konseling maupun pendekatan psikologis lainnya. Itu yang kami lakukan, dan saya berharap nanti kita bisa bekerja sama dengan lebih lanjut dengan teman-teman full DFK dan di tim yang ini ya, apa namanya itu? Tim apa Mas namanya? Fimasak, Future Quitters. Ya, Fimasak ini ya. Kita akan, kalau memang teman-teman setuju, kita bisa bentuk tim konselor, kita bisa bikin aktivitas lainnya, dan insya Allah sebisa mungkin aktivitas ini tersambung juga dengan Green Christian dari negara-negara lainnya, terutama ya tentu saja di federasi utama, yaitu di Turki. Next. Konsep klinik yang kami buat, yang saat ini sedang berlangsung di Rumah Sakit UII, kemudian Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi, dan insya Allah di Rumah Sakit Namira Lombok, dan insya Allah menyusul rumah sakit lainnya. Intinya pendekatan terpadu. Jadi kita tidak hanya mendekati pada orang dengan merokok ini sebagai terdakwa, justru orang-orang yang sebenarnya ingin dibantu untuk berhenti. Karena berdasarkan jurnal kita temukan ternyata sekali lagi 70% perokok itu ingin berhenti dan 85%-nya tahu dampak bahaya rokok ini. Kemudian multidisiplin dan menerapkan positif psikologi. Jadi yang selama ini kita kayak mengece-ngece, kayak misalnya rokok itu kalau misalnya dibelikan ini bisa umroh, dan ini justru tidak dianjurkan dalam pendekatan positif psikologi. Orang yang sedang terjebak dan tahu bahayanya, ketika dia semakin seperti itu kan, mereka cenderung akan menghindari. Dan sayangnya, upaya-upaya berhenti merokok selama ini justru mendekati dari hal-hal yang seperti itu. Itu yang menyebabkan akhirnya perokok semakin tidak mendekat, tapi semakin lari. Kemudian kombinasi neurofarmakologi dan farmakologi dan berkelanjutan. Next. Nah, ini salah satu contoh
iklan yang kami berikan. Jadi tidak kami tonjolkan rokoknya, misalnya rokok digunting, rokok dihancurin, enggak, tapi lebih pada berhenti merokok. Di situ kita bisa lihat suaminya bawa kado klinik berhenti merokok, kemudian hadiah terindah untuk sang tersayang ketika dia berhenti merokok. Jadi lebih kalau dalam konteks neurobiologi, kami lebih menyentuh amigdalanya dibandingkan ala-ala sekarang ya, prefrontalnya penyakit ini, penyakit itu kan akal banget gitu yang berusaha untuk diyakinkan. Next. Ini program berhenti merokok di rumah sakit yang kami jalankan di bulan pertama itu kita lakukan untuk mencegah gejala-gejala withdrawal-nya datang, sakit kepala, pusing, lidahnya pahit, ya. Kemudian kita lakukan setiap hari terkontrol melalui WhatsApp. Kemudian di bulan kedua itu pada upaya lifestyle dan di bulan ketiga itu maintenance. Next. Jadi apa yang bisa kita lakukan barengan, ya? Langkah untuk masa depan. Maka saya boleh izin mengatakan kita bisa bareng-bareng bikin klub berhenti merokok mahasiswa atau apapun namanya. Yang itu kita bisa bikin edukasi mengenai dampak rokok, kita bisa bikin upaya preventif dan pencegahan. Kebetulan ada saya, ada Dr. Hari, alumnus dari King College Inggris, kemudian ada Dr. Ridho, alumnus Liverpool, kemudian ada Bu Herni, alumnus dari Manchester, kemudian kita semua sama-sama di rokok, ada Dr. Hafid dan seterusnya, ya. Kemudian kita bisa melakukan pelayanan berhenti merokok untuk mahasiswa, yang itu murah dan bisa dilakukan, bahkan mungkin di awal-awal untuk yang tidak terlalu berat adiksinya, kita lakukan tanpa obat atau kombinasinya. Next. Baik, itu inisiasi yang saya katakan. Semoga ini bisa jadi awal yang baik, tentu saja untuk bagaimana menjadi konselor, untuk menjadi pendampingnya. Saya pikir kita butuh sesi-sesi berikutnya, supaya nantinya kita bisa membantu mereka yang sedang merokok, mendampingi dan tidak semakin membuat mereka semakin menjauh terhadap kita semua. Demikian pengantar dari saya, semoga bisa jadi bahan diskusi yang baik siang hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Wah, jazakallah khairan, Dr. Catur atas materinya luar biasa. Mungkin di sini saya coba rangkum sedikit ya, Dokter, terkait Boleh. penyampaian tadi udah disampaikan bahwa tadi juga pertama kali itu disampaikan terkait beberapa mitos-mitos gitu yang sempat beredar di masyarakat dan tadi juga disampaikan oleh dokter bahwa fakta itu seperti ini loh, bahwa misalkan tadi yang dari diri sendiri, misalkan kalau ternyata tuh semuanya tuh sama aja gitu, apapun bentuk rokoknya semua mengandung nikotin dan sama-sama membuat candu. Kemudian juga mengenai ekonomi yang kabar-kabarnya nih gara-gara kita merokok itu bisa membuat BPJS tetap jalan atau mungkin ekonomi Indonesia tetap berjalan dan sebagainya, atau lapangan pekerjaan tetap ada. Nah itu ternyata pun juga faktanya tidak seperti demikian gitu dan lain sebagainya yang tapi gitu ya, setelah tadi ada banyak mitos-mitos yang sedemikian rupa, tapi ternyata juga iklan-iklan itu tetap di mana-mana. Kita dan itu sepertinya juga kita kalau misalkan keluar-keluar gitu dokter ya, warung-warung itu juga bannernya rokok. Misalkan kita kemanapun banner yang besar, yang bagus rokok, di TV juga iklan-iklan yang pasti bagus pun rokok juga dan sering muncul, yang nggak cuma sekali. Yang luar biasa sekali mungkin Betul. menjadi sebuah apa ya, sebuah kayak brainwashing itu, kayak wah dipaparkan terus dengan rokok dan lain sebagainya. Dan ya tadi juga disampaikan juga oleh dokter bahwa ternyata untuk pencegahannya dan juga untuk mengatasi dari kecanduannya juga ternyata banyak gitu ya yang bisa dilakukan, dan mungkin nggak simpel, dan mungkin salah satu caranya tadi yang oleh dokter sampaikan banyak sekali mungkin konsultasi yang bisa dilakukan. Misalkan salah saya di Klinik Kristen Indonesia itu juga bisa sebagai salah satu tempat konsultasi nggak dokter? Ya, betul. Kita juga menyediakan, kita bekerja sama dengan banyak rumah sakit. Kebetulan saat ini baru 4 rumah sakit yang sudah bekerja sama untuk membuka klinik berhenti merokok di rumah sakitnya. Sebenarnya di puskesmas ada upaya berhenti merokok, cuman memang tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, sebenarnya kami berharap sih bisa empowering itu, cuman mungkin ya doakan. Selebihnya kita berharap sih kalau dari teman-teman ya, kita bisa kayak kalau di luar itu kan ada kayak soft skill project ya di sekolah-sekolah SMP SMA, bagaimana anak-anak itu bisa say no
ya asertif untuk mengatakan tidak pada pilihan-pilihan, tidak hanya cuma ikut-ikut teman, ya. Terus kemudian bagaimana mereka itu tidak terus merasa menjadi korban, bagaimana pusat mereka itu nilai-nilai, bukan pada teman, bukan pada barang dan seterusnya, tapi lebih pada nilai yang mereka pegang teguh gitu. Itu yang selama ini nggak pernah dilatihkan ke anak-anak kita gitu. Sehingga ketika teman-temannya pakai, ngikut aja dan seterusnya gitu. Masya Allah, nggih betul dokter. Karena memang ya kalau saya dapati memang ternyata untuk berhenti itu banyak ilmunya ya tadi ya. Nggak simpel, ya sebenarnya kayak mendakwahkan sesuatu nggih dokter. Karena memang orang merokok itu sepertinya faktornya banyak sekali nggih. Kayak misalkan Betul, faktor betul. sosial, ekonomi. Jadi kita nggak bisa semerta-merta, ayo berhenti gitu. Nah itu langsung berhenti. Iya, Nggak bisa juga. Kita juga nggak bisa orang juga ngejudge mereka. jadi lari. Betul. Betul. Nggih, nggih, nggih. Ya semoga semakin adanya webinar ini juga semakin memahamkan kita, bukan semakin akhirnya menjudge orang yang merokok, bukan semakin keras, tapi justru semakin merangkul, semakin apa ya, mendekati mereka biar ya harapannya justru makin berhenti gitu. Karena Betul, betul. approach-nya itu bukan yang keras mungkin dokter ya untuk bisa akhirnya bisa mengajak mereka berhenti. Iya, betul sekali. Karena memang Iya, kalau dokter. kita sendiri di klinik di Green Christian Indonesia, sebenarnya target kita sebenarnya di usia 17 sampai 40 tahun gitu. Karena biasanya di usia itu cenderung lebih bisa untuk diajak berdiskusi, cenderung lebih bisa untuk menilai apakah yang dilakukan ini sudah benar nggak sih gitu. Sedangkan selebihnya yang di atas itu cenderung sudah nggak bisa gitu. Yang di bawah itu cenderung masih coba-coba gitu. Iya dokter, dan saya pribadi juga punya pengalaman dokter. Ada sempat dapat cerita bahwa ternyata hidayah untuk berhenti merokok itu macam-macam sekali gitu, sangat tidak terduga gitu. Dalam tanda kutip hidayahnya, ada yang pernah sakit lama itu nggak mempan, tetap merokok, tapi ada suatu temennya yang ngomong nyeletuk sesuatu, akhirnya mempan dan itu waktu itu menjenguknya karena jeruk dokter. Waktu itu beliau sakit lama, tetap ngerokok, tapi ada temannya yang bawa jeruk. Dan itu jeruknya sangat enak. Nah, karena itu akhirnya Gitu dapat ya. hidayah, iya akhirnya rokoknya diganti dengan jeruk. Oh, Seperti luar itu. biasa. Ya, ya. Jadi Tapi memang ini jujur ya, dengan jumlah perokok sangat tinggi di Indonesia, dengan tidak ada nikotin replacement terapi, terus kemudian obat-obatan berhenti merokok juga semua tidak ada. Jujur itu kita ya nggak adil banget rasanya gitu ya. Gitu. Gitu. Baik dokter, ini sudah jam 10:05, mungkin kita coba diskusi nggih. Silakan. Oleh sesi Saya diskusi. izin ditutup kameranya ya. Boleh dokter. Ya. Baik, bismillah dokter. Ini di saya sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, ini pertanyaannya datang dari Agus Zaid. Ini pertanyaannya, apakah faktor orang tua yang merokok itu sangat mempengaruhi anak untuk meniru kebiasaan merokok? Kurang lebih seperti itu, dokter, pertanyaannya. Terkait faktor orang tua yang anaknya akhirnya meniru kebiasaan merokoknya. Itu apakah betul memang demikian? Ya, kalau pertanyaannya begitu, iya, jawabannya sangat terpengaruh. Ada beberapa penelitian ya, ada yang mengatakan 4 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak punya orang tua merokok. Ada yang mengatakan bahkan sampai 8 kali lipat. Jadi orang tua merokok itu sangat mempengaruhi bagaimana anaknya. Oleh karena itu hati-hati nanti jadi orang tua ya, tidak mewariskan hal-hal yang buruk pada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tahu pola asuh itu juga terkait dengan kebiasaan, terkait dengan behavior, gesture, bahkan mungkin anak-anak melihat, oh ternyata ketika ada masalah, bapak merokok dan masalahnya selesai. Itu kadang-kadang juga tertangkap di bawah sadar gitu, sehingga ketika dia menghadapi masalah yang sama, dia memilih untuk respon yang sama dengan yang dilakukan oleh ayahnya. Gitu. Dan seringkali kan rokok itu tidak hanya terkait dengan kebiasaan sederhana. Bahkan rokok itu kadang-kadang terkait dengan rindu dengan kehadiran ayah misalnya. Kemudian kalau merokok ini itu kayak jadi ingat lagi dengan ayah. Kalau rokok ini ada yang kayak seperti itu. Atau mungkin kalau pakai baju ini, pakai sarung, kemudian
itu ingat dengan ayah. Pakai parfum ini, itu bahkan ketika kita mendampingi berhenti merokok, itu bahkan kita memutuskan untuk pasien ini tidak lagi pakai Gatsby ya, Gatsby yang Woods itu, ya. Kita sarankan untuk berhenti sama sekali tidak memakai itu. Karena setiap memakai itu, dia teringat ayahnya, dan ketika teringat ayahnya waktu itu ngerokok gitu dan pakai parfum itu. Gitu. Itu jadi sangat sangat kompleks ya, tidak sederhana yang kita bayangkan. Gitu. Karena dengan ingat ayah itu membantu dia untuk ya bisa dibilang ngatasi masalah-masalahnya gitu. Oke, Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Salah satu cerita yang disampaikan dokter tadi ternyata memang cukup banyak gitu ya. Lika-liku teman-teman kita di luar sana mungkin sedang kesulitan juga untuk keluar dari kecanduannya. Dan semoga nanti kelak mungkin yang kita akan menjadi ayah gitu ya. Semoga bisa menjadi sebuah contoh baik gitu untuk anak-anak kita. Calon ibunya ada Amin. di sini juga nggak? Oh iya, banyak dokter ini calon ibunya. Oh, Wah, oh maksudnya ya kalau teman-teman ini udah ahwat juga gitu dokter. Kalau wah, saya ya. calon ibunya masih belum tahu ini dokter. Oh ya. Oke, Mas Hasan. Siap. Oke, siap insya Allah. Masya Allah. Oke, yang kedua dokter, ini ada pertanyaan datang dari Ale Mutiara. Assalamualaikum, selamat pagi dokter Catur. Terima kasih atas webinarnya yang sangat membuka wawasan dan informatif. Izin bertanya dokter, sebagaimana kita tahu bahwa perokok pasif itu adalah orang-orang yang menghirup asap rokok secara aktif, yang aktif gitu ya. Jika rokok tersebut adalah jenis yang e-cigar atau vape atau pods yang terbilang zat yang terkandung itu berkali-kali lipat dibandingkan rokok tradisional, apakah asap yang terbuang juga memiliki zat demikian sehingga efek buruk pada perokok pasif juga lebih besar meskipun terdapat wangi yang dihasilkan oleh flavor mereka? Matur nuwun, dokter. Ya otomatis seperti itu. Apalagi kita lihat ya kalau di vape itu kan asapnya sampai banyak banget ya, gitu. Agak berbeda mungkin dengan beberapa rokok elektrik yang tidak menghasilkan asap, gitu. Tapi kadang orang itu keliru melihat seolah-olah mereka yang perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan mereka yang perokok aktif. Tapi sebenarnya perokok aktif itu juga aktif sekaligus pasif. Karena mereka yang merokok aktif itu dia juga menghirup rokok yang dia hasilkan secara aktif. Jadi kalau dibilang itu sebenarnya pemahaman yang kurang tepat juga gitu ya. Karena perokok aktif pun itu sejatinya adalah perokok pasif sekaligus perokok aktif gitu. Masya Allah, ya menarik ya. Ini jadi sadar juga. Jadi Oh iya juga. Oke dokter, monggo dilanjutkan. ya enggak ya. Jadi ya apa namanya? Kan kadang-kadang teman-teman kita bilang daripada jadi perokok pasif dan kemudian kita mengalami bahayanya kan lebih enak jadi perokok aktif aja gitu ya. Kadang-kadang ada yang komen seperti itu. Itu nggak tepat sama sekali ya. Itu benar-benar mitos yang aduh. Apalagi jujur ya, sampai saat ini kan rokok itu masih dianggap sesuatu yang normatif. Itu yang kadang-kadang saya sedih banget. Dan itu sampai saat ini itu masih dianggap sebagai hal-hal yang tidak membahayakan gitu. Nah, kadang kampanye kita itu sampai di titik bahwa mereka semua harus tahu kalau rokok ini berbahaya gitu loh. Gitu loh. Selama ini kan kayaknya itu kayak hal-hal yang normal banget gitu terjadi di sekitar kita dan itu yang memang dilakukan dan kita tahu juga kampanye-kampanye hal-hal buruk lainnya dilakukan seperti itu. Menormatifkan hal-hal buruk itu. Begitu. Masya Allah. Siap dokter. Ini ada pertanyaan yang cukup berkaitan dari ini dari Aimatul Ibn Wafa. Permisi dokter izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai perokok pasif di tengah-tengah orang atau keluarga yang merokok, apalagi di tempat umum, rumah dan sebagainya. Karena terkadang ingin marah atas hak kita yang dilanggar gitu karena asap rokok tersebut. Iya ya. Jadi mungkin kita juga harus melihat situasi ya. Karena menurut saya juga apa ya? Kadang sikap kita yang apa namanya tidak tepat juga kadang memicu seseorang itu semakin menunjukkan apa namanya ya biarin sekalian aku tunjukkan kalau aku ngerokok sekalian gitu. Nah justru mungkin sikap asertif kita mengatakan misalnya bahwa ada anak kecil, ada ibu hamil di sini Bapak,
mohon maaf, apa bisa dimatikan rokoknya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan kita tidak mengatakan sama sekali, tapi menunjukkan gesture yang tidak nyaman, gitu. Jadi sebenarnya yang kita ajarkan juga ke teman-teman, terutama untuk nanti ke life skill untuk adik-adik di sekolah, itu adalah bagaimana mereka bisa bersikap asertif. Asertif itu mereka bisa mengatakan tidak, tapi tidak perlu dengan agresi, tidak perlu dengan kemarahan, gitu. Yang kadang itu justru tidak membuat pesan itu tersampaikan dengan baik. Sebaliknya, biasanya pesannya jadi jauh lebih buruk, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang pro terhadap tembakau untuk kemudian menunjukkan bahwa kita itu istilahnya ya semakin membuat situasi tidak nyaman, semakin stres. Kenapa sih kamu tidak menunjukkan siapa dirimu dan seterusnya, gitu. Jadi seperti halnya dakwah yang kita belajar di dalamnya, ya, bahwa kita menyampaikan sebuah berita gembira, bahwa kita mendekati mereka dengan mengabarkan sesuatu yang membahagiakan mereka, itu ditegaskan sekali. Makanya kalau nanti teman-teman ada konselor ya, itu kita ajari namanya motivation enhancement therapy. Di motivation enhancement therapy, itu kita belajar untuk mengenali sebenarnya motivasi terbesar seseorang itu apa. Gitu. Jadi, itu yang akhirnya kita lakukan istilahnya namanya ambivalensi. Jadi setiap diskusi dengan dia, itu ketika dia masih menolak untuk berhenti merokok, kita ambivalensi terus. Nanti ada tekniknya. Jadi, oh jadi Mas Hasan ini sebenarnya sangat sayang ya dengan keluarga, sangat ingin melihat anak-anak tumbuh besar dengan baik, cuman masih berat untuk meninggalkan rokok. Nah, itu terus kita kuatkan. Sehingga dia terus tergambar bahwa nanti di ujung-ujungnya biasanya dia mengatakan, ya deh dok, saya berhenti, masa anak-anak harganya semurah itu, gitu, dibandingkan rokok. Gitu. Jadi itu teknik-teknik yang kita bantu. Memang kadang-kadang nggak bisa kayak sehari 2 hari, bahkan mungkin butuh ketika kita. Jadi nanti di klinik berhenti merokok kita, bahkan kita sama sekali nggak memaksa orang berhenti merokok. Kita hanya mengatakan teknik yang akan diajarkan gimana, kemudian apa yang kita bantu, ya. Semuanya itu tanpa paksaan, tanpa komitmen sama sekali, ngikut jalan aja, gitu. Kita bareng-bareng berhenti, kayak gitu. Jadi bagian-bagian kampanye yang agak jahat-jahat tanda kutip ya, itu bagian yang lain aja, nggak apa-apa, yang kesehatan-kesehatan, kita bagiannya yang membantu mereka yang mau berhenti, gitu. Demikian. Oke, Masya Allah. Matur nuwun dokter atas jawabannya. Dilanjutkan ya dokter, ini pertanyaannya Ya, karena ya. ternyata cukup banyak juga. Beberapa Siap, tahun siap. terakhir cukup banyak perkembangan alternatif rokok dokter tembakau, yakni seperti rokok herbal, rokok yang dicampur dengan rempah dan juga yang ditambahi dengan doa dan zikir, serta proses pembuatan bahan baku. Pada proses pembuatan bahan bakunya itu dikasih doa dan zikir dan ditambah rempah-rempah herbal. Nah, apakah rokok jenis ini memang lebih aman dikonsumsi ataukah memang jika diganti non tembakau relatif lebih aman? Ya, sebenarnya rokok itu kan racun ya. Meskipun racun itu dicampur dengan doa, ya gimana sih? Masa mau minum racun gitu loh. Gitu. Misalnya racun itu dicampur dengan rempah. Ini teman-teman sekalian ya, khas sekali strategi-strategi untuk apa ya? Mencampur adukkan brainwashing itu adalah dengan mencampurkan semua kebaikan dengan keburukan. Ini khas. Makanya teman-teman nanti kalau kita jalan dan nanti kita belajar tentang bagaimana kampanye terkait dengan hal ini, itu adalah kita definisikan dulu masing-masing pengertiannya, kemudian fungsinya. Kayak misalnya mereka yang kampanye ganja, mereka itu suka banget mencampurkan antara efek medis dengan efek apa namanya ilmiah, kemudian dengan efek misalnya yang lainnya. Padahal sampai saat ini ganja itu secara ilmiah dan medis itu tetap jalan penelitiannya gitu. Baik itu mau di apa namanya mau di pro legalisasi maupun enggak gitu. Tetap jalan gitu dan tetap digunakan. Tapi yang mereka gunakan selalu bahwa kalau nggak dilegalisasi ini nggak bisa digunakan untuk kemudian pengobatan.
omong kosong, itu semua berjalan itu. Jadi dicampur adukkan antara yang bisa digunakan atau yang apa ya, istilahnya yang baik dengan yang buruk. Nah, khas juga pada rokok, dicampur adukanlah yang baik dengan yang buruk. Bahkan kampanye POTS terakhir itu saya ingat betul di proposalnya itu adalah, apakah Anda rela lautan Anda penuh dengan putung rokok? Tapi kemudian saya balik, isinya adalah kampanye rokok elektrik. Halo, podo ae, gitu. Sama-sama membuat generasi ini dependen, gitu. Masya Allah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya dokter. Dengan Betul. cepatnya informasi yang datang dan kita juga harus pintar-pintar memilah dan ya informasinya tercampur ya, yang baik dicampurkan yang buruk, Betul. begitu juga sebaliknya. Kita harus lebih pintar lah, gitu. Masya Allah. Gih, dokter. Baik dokter, ini ada pertanyaan kembali dari Alifa, izin bertanya. Banyak perokok yang beralih ke vape atau pot dengan alasan mereka mencoba mengurangi rokok. Karena setahu mereka, vape atau pot jauh lebih ringan. Dan untuk beberapa orang berhasil berhenti dengan peralihan tersebut. Dari vape atau pot, kemudian pelan-pelan dengan makan permen. Apakah ini dapat dibenarkan, Gih, dok? Terima kasih. Nggak bisa dibenarkan. Itu hanya tipuan industri rokok. Sekarang industri rokok yang besar, tembakau, itu semua beralih ke industri rokok yang model elektrik seperti ini. Ya, dan mereka kampanye sama sebagai upaya berhenti merokok. Tapi sekali lagi itu tipuan saja. Jadi jangan tertipu. Ya, tetap kalau jumlah nikotinnya kita bisa lihat tadi, ya, tetap tinggi, bahkan lebih tinggi. Bahkan bisa kalau di teman-teman yang agak-agak nakal ya, yang pakai stimulan, misalnya pakai sabu cair, itu malah bisa banget digunakan melalui vape-vape seperti ini, gitu. Jadi saya tidak mendukung upaya yang seperti itu, dan sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih pada addiction behavior-nya, ya. Ini tidak tentang zat apa yang digunakan, tapi ketika Anda, teman Anda, sahabat Anda, orang tua Anda, teman-teman kita masih mengambil keputusan, ya, menentukan sebuah pilihan kehidupan, itu masih menyandarkan pada sesuatu yang tidak selayaknya dia bersandar, maka sebenarnya dia butuh bantuan. Masya Allah. Ini menjadi sebuah reminder juga nih dokter, bahwa ya kita seharusnya sebagai teman tuh bukan justru semakin menjauh, justru itu sebagai tugas kita gitu, sebagai teman, sebagai saudara muslim, sebagai Betul. keluarga, untuk turut membantu gitu. Dulu saya masih ingat betul ya, pas kuliah di awal-awal dulu ada mentoring ya, zaman-zaman saya dulu. Pada waktu itu ada anak menti saya yang masih merokok begitu. Pada waktu itu ada yang komentar, ya, Du yang masih merokok kok terus-terusan diajakin mentoring katanya gitu ya. Ini saya sedih sebenarnya. Ya, padahal itu sebuah luar biasa gitu. Dia masih merokok tapi berkenan untuk datang mentoring gitu loh. Jadi kadang-kadang ini justru yang seperti itu justru harus kita bantu gitu, karena kadang mereka butuh banget untuk bicara, butuh banget untuk kemudian, kalau kita lihat ya persentase penggunaan zat, baik itu rokok maupun zat-zat yang lain, seringkali penggunaan zat itu selain looking for pleasure, mencari kesenangan, tapi juga untuk running from anxiety, lari dari kecemasan. Itu. Dan itu akhirnya seseorang itu menggunakan zat. Itu butuh banget dibantu, tidak malah kita biarkan. Terima kasih. Masya Allah. Oke dokter, ini ada pertanyaan terakhir dari Agus Said, mungkin sebelum closing statement. Assalamualaikum Bapak Dokter, mohon izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan zat nikotin setelah berhenti merokok? Maksudnya ini sudah berhenti merokoknya sudah berjalan 4 minggu lebih, mohon sarannya. Alhamdulillah. Baik. Yang jelas, fungsi organ yang rusak karena penggunaan rokok, baik itu karena asapnya, karbon monoksidanya maksudnya, terus kemudian karena yang lainnya, di klinik kami, di klinik berhenti merokok, itu kita juga mengukur kadar monoksida. Jadi setiap pertemuan kita ukur kadar monoksidanya, dan faktanya ketika orang itu berhenti,
semakin hari kadar monoksida dalam darahnya itu semakin berkurang gitu. Dan kalau dulu saya pernah penelitian di S1 itu kita mengukur jumlah sel mukus ya, tikus yang kita rokokin, ternyata dengan waktu itu kita beri tapi ini masih belum publish secara medis gitu. Kita berikan habatus sauda ya, jinten hitam, itu mukusnya tumbuh dengan baik gitu. Makanya kenapa di klinik berhenti merokok kita memberikan N-acetylcysteine. Dia antioksidan yang itu fungsinya untuk mengembalikan sel-sel mukus yang sudah mengalami nekrosis karena rokok. Ada yang mengatakan bahkan ketika seseorang itu berhenti merokok itu tidak lagi yang sifatnya tidak bisa kembali gitu, tapi lebih kepada kondisi yang bisa kembali. Nah, kalau kita bicara tentang adiksinya, gejala-gejalanya memang cukup beragam karena itu sangat tergantung adiksinya di tingkat apa, kemudian terkait dengan neuroplastisitasnya di otaknya gitu. Sehingga memang kadang efek withdrawal-nya tidak hanya bisa berhenti di 1 bulan, kadang juga butuh waktu untuk efek adiksinya ini. Begitu. Terima kasih. Masya Allah, oke, siap dokter. Semoga bisa membantu ya untuk teman-teman semuanya di sini. Barangkali ada yang sedang berjuang untuk mencoba pelan-pelan berhenti dari merokok. Semoga semakin tercerahkan, atau mungkin ada yang punya teman, semoga bisa semakin memahami. Iya dokter, monggo. Ini sudah jam 10:23. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh dokter Satur. Monggo. Baik, terakhir aku mau bilang kenapa ini jadi penting ya buat teman-teman sekalian, buat keluarganya, buat sahabatnya. Karena begini, ini aku udah sering banget ngomong bahwa mungkin sekarang kita, kalian ya, itu teman-teman kita yang merokok sedang bersama dengan keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, yang mungkin mendukung, menyayangi, mencintai. Tapi aku cuma mau bilang bahwa yang sekarang mencintai, mendukung, itu bisa sekali suatu hari akan menolak, mengabaikan, mungkin meninggalkan, menghina, atau mungkin bahkan mengkhianati. Jadi penting sekali teman-teman untuk bisa segera berhenti, karena mungkin suatu saat nanti ketika kita terduduk di suatu tempat dan kita menghadap sebuah sisi yang berbeda sama sekali dari mereka, kita bisa berbisik dan mengatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh Allah lebih dari cukup buat aku, meskipun seandainya itu aku sendirian. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga yang merokok bisa segera berhenti, dan yang masih berjuang ya, setiap tahapan itu mungkin kadang melelahkan, tapi saya yakin setiap bagian itu ada pahala tersendiri buat Anda semua. Terima kasih. Masya Allah, ya dokter. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya dokter, mungkin terakhir dari kami ada yang ingin kami beri sebuah kenang-kenangan mungkin dokter, sebuah sertifikat, mungkin boleh dibantu share screen teman-teman. Terima kasih. Saya tunggu ya. Ini Vimasak ya. Oke dokter, amin amin, semoga kampanyenya kami dalam seminggu ini bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat juga, dan harapannya juga ada output yang benar-benar berdampak gitu ya dokter. Amin Amin, amin. amin, amin. Matur nuwun dokter atas penyampaiannya, mungkin boleh dibantu dokumentasi teman-teman. Baik, saya izin untuk memimpin dokumentasi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima
terima kasih. Mungkin terakhir dokter boleh ditutup share screen-nya. Nah, kita foto bareng dulu, bareng dokternya mungkin, barangkali. Monggo teman-teman yang belum on cam, boleh on cam. Ditunggu sekitar semenit atau 30 detik. Ada dokternya nih, Masya Allah. Oke, mungkin saya bantu, mungkin boleh langsung teman-teman dibantu untuk dokumentasinya. Baik, silakan yang belum on cam, silakan on cam. Saya hitung 3. Bentar. Oh, oke, siap dokter. Masya Allah, matur nuwun. Baik, dalam hitungan ketiga. Rambutnya ya. 2, 3. Senyum semuanya. Oke, terima kasih. Oke, jazakallah khairan dokter atas kesempatan dan waktunya. Ini Masya Allah sedang Oke. berlibur sepertinya nggih dokter. Ya. Nggih, semoga Oke. semoga bisa bersenang-senang juga bersama keluarga dokter. Terima kasih sudah Amin. menyempatkan hadir. Matur nuwun dokter, kalau mau melanjutkan aktivitas dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, izin saya lanjutkan nggih untuk acaranya. Baik teman-teman, jangan leave dulu karena di sini ada link post test, monggo diisi dulu. Sudah dikirimkan juga presensi dan link post testnya. Monggo waktu sekitar 4 menit dimulai. Monggo bisa diisi dulu ya teman-teman.
Alhamdulillah. Mungkin belum pas 4 menit, tapi nggak apa, teman-teman. Semoga sudah selesai, teman-teman. Monggo kalau misalkan mau masih dikerjakan, nggak apa-apa. Cuman di sini mau menyampaikan info, teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang udah dikirimkan ya. Karena penting banget untuk sertifikatnya, itu nanti akan langsung dikirimkan otomatis dari pengisian email di link presensi yang udah dikirimkan sebelumnya. Jadi monggo jangan lupa untuk mengisi presensi, mungkin boleh dikirimkan kembali. Nah, itu dia. Monggo silakan diisi ya teman-teman link presensinya untuk nanti langsung mendapatkan sertifikatnya. Oke, baik teman-teman, udah jam 10.32 juga. Kita udah sekitar 1 jaman lebih ya mendengarkan materi terkait rokok dan bagaimana pencegahannya dan penanganannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin monggo semoga bisa diterapkan di kehidupan teman-teman dan diaplikasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup ya teman-teman untuk webinar pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada acara pagi hari ini. Sangat senang sekali bisa bertemu teman-teman. Mungkin kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, 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 dan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwan atas segala kurang dari Ana sebagai MC maupun moderator. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.